Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya. Informasi lainnya, pemirsa, politikus Pan Surya Utama alias Uya Kuya mengaku menghargai putusan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD kepada dirinya yang dinyatakan tak melanggar etik terkait joget-joget saat sidang tahunan MPR. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu yang pernah dialamatkan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara bersama pihak internal maupun eksternal. Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Jumat 7 November 2025. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurniatri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasi Holan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, 311, pasal 160 KUHP, pasal 27A Jungto pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 Jungto Undang-Undang ITE. Sementara klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 Jungto pasal 48 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang ITE. Asep mengatakan dalam prosesnya penyidik memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari Dewan Pers, KPI, Dirjen Peraturan dan Perundangan Kumham, serta melibatkan akademisi digital forensik dan juga ahli bahasa Indonesia, ahli sosiologi hukum. Sebelumnya, Jokowi melayangkan laporan terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik, buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan itu, Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 305 Jungto 51 ayat 1 Undang-Undang ITE. Setelah diselidiki, polisi telah menaikkan status laporan yang dilayangkan Jokowi ke tahap penyidikan. Hal ini berdasarkan gelar perkara di mana penyidik menemukan ada unsur pidana di dalamnya. Dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta keterangan sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Wasipit, Propam, dan juga Dukung. Dengan dukungan hasil penyidikan
yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Persama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A atau pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial. CEO Danantara Rosan Ruslani mengungkap bahwa pemerintah akan memberikan dukungan APBN untuk kereta cepat Indonesia-Cina melalui skema Public Service Obligation atau PSO guna membantu operasional kereta cepat Jakarta-Bandung. Berawal dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak membayar utang kereta cepat memakai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Namun, kini pemerintah tengah menyiapkan skema APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. CEO Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Rosan Perkasa Ruslani memberi sinyal bahwa pemerintah akan ikut menanggung utang WUSH melalui APBN. Menurut Rosan, perlibatan pemerintah akan dilakukan lewat skema Public Service Obligation atau PSO yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Ia menjelaskan selain pemerintah, konsorsium pengelola WUSH yakni Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC juga akan dilibatkan dalam menanggung biaya operasional. Kendati begitu, Rosan tidak merinci lebih jauh peran BPI. Ia menegaskan bahwa utang proyek ini tidak hanya menjadi tanggungan satu pihak, melainkan akan dibagi sesuai skema yang sedang dimatangkan. Rosan menekankan bahwa pemerintah tidak lepas tangan dalam polemik pembiayaan proyek kereta cepat. Sebab, WUSH merupakan sarana transportasi publik yang secara hukum menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Sebagai informasi, kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH
menghadapi beban utang yang cukup berat. PT Kereta Api Indonesia bersama dengan 3 BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Wush sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PT PSBI. Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 yang dipublikasikan di situs resminya entitas anak KAI PT PSBI, tercatat merugi hingga 4,195 triliun rupiah sepanjang 2024. Berarti dalam sehari, bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, Konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar 11,4 miliar rupiah per harinya. Kerugian itu masih berlanjut tahun ini, hingga semester 1 2025 atau periode Januari hingga Juli PSBI sudah membukukan kerugian sebesar 1,6 triliun rupiah. Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53%, di mana sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kemudian, di tengah masalah utang yang mencekik, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan bertanggung jawab dan meminta masyarakat tidak perlu khawatir soal Wush. Bahkan Prabowo menyatakan pemerintah akan membayar utang kereta cepat Wush sebesar 1,2 triliun rupiah per tahunnya. Menurutnya, polemik yang menimpa kereta cepat bukanlah masalah, sebab uang untuk membayar utang ke pihak Cina sejatinya ada. Prabowo menjelaskan uang yang tadinya dikorupsi akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan membayar utang Wush. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Wush. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya dukungan terhadap investasi asing yang masuk ke Indonesia. Ia menyebut investasi tersebut akan membawa manfaat bagi semua pihak. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa semua pihak harus mendukung investasi asing yang masuk ke Indonesia. Prabowo menilai dukungan itu dapat memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi negara, khususnya di daerah tempat investasi itu dikucurkan. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat meresmikan pabrik petrokimia besar milik pihak Korea Selatan, PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, pada Kamis 6 November 2025. Menurutnya, Lotte sudah mempercayai Indonesia untuk tujuan investasi. Maka dari itu operasionalnya harus didukung semua pihak. Prabowo menegaskan agar semua pihak memberikan rasa aman dan nyaman bagi Lotte untuk beroperasi. Kepala negara itu juga menekankan jangan sampai ada unsur-unsur yang bisa mengganggu operasi Lotte di Indonesia.
Menurutnya, kepercayaan investor sangat penting untuk menggenjot perekonomian Indonesia. Sebab penegakan hukum yang baik dan teratur, Prabowo menilai dapat membuat investor nyaman untuk berbisnis di tanah air. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik New Ethylene Project PT Lotte Chemical Indonesia di kota Cilegon, Banten. Prabowo menyatakan peresmian operasional pabrik tersebut merupakan prestasi yang membanggakan dan pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung investasi asing. Proyek yang digarap perusahaan asal Korea Selatan ini merupakan pabrik kelima dalam skala global yang menjadi fasilitas petrokimia modern terbesar di Indonesia. PT Lotte Chemical Indonesia yang berdiri di atas lahan seluas 107,8 hektar atau sekitar 1,08 juta meter persegi. Pembangunannya menelan investasi sekitar 4 miliar US dollar atau sekitar 66,84 triliun rupiah. Ini prestasi hari ini, terima kasih. Saya bangga. Intinya itu yang ingin saya sampaikan. Kita harus dukung investasi asing. Mari kita memberi manfaat bersama. Kehormatan kita adalah mitra siapapun, apalagi mitra dari luar, datang ke kita, investasi uang mereka yang mereka cari dengan susah payah puluhan tahun, mereka percaya sama kita. Di sini mereka beri manfaat kepada kita. Kita harus amankan, kita harus jaga mereka supaya mereka di sini nyaman, mereka di sini kita terima dengan hati dan tangan terbuka, dan tidak boleh ada unsur-unsur yang mengganggu. Kita saling menghormati, saling memberi kebaikan. Dengan demikian kita akan cepat lompat tingkat yang lebih baik. Semua didasarkan atas kepercayaan, atas trust, kepercayaan. Kalau kita konsisten dengan kebenaran, kebaikan, ketertiban, dengan keadilan fair, tegakkan hukum, harus ada the rule of law, kepastian hukum. Ini menimbulkan kepercayaan, ini menimbulkan trust dari mana saja. Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya mengaku menghargai putusan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD terhadap dirinya yang dinyatakan tak melanggar etik terkait joget-joget saat sidang tahunan MPR. Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya mengaku menghargai putusan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD terhadap dirinya, yang menyatakan tak melanggar etik terkait joget-joget saat sidang tahunan MPR. Uya Kuya menyebut putusan MKD telah objektif dan sesuai dengan bukti-bukti dan saksi ahli yang sudah memberikan keterangan. Kini Uya Kuya sedang menunggu putusan mahkamah partainya untuk kembali bertugas sebagai DPR RI. Sebelumnya MKD memutuskan Uya Kuya dan Adis Kadir tidak bersalah. MKD menilai aksi joget-joget Uya Kuya dalam sidang tahunan MPR pada 15 Agustus lalu tak memiliki niat merendahkan siapapun.
MKD menyebut, aksi joget itu dilakukan bukan untuk merayakan kenaikan gaji DPR, sebab pada sidang tahunan dan sidang bersama DPR MPR tidak ada pengumuman kenaikan gaji. Wakil Ketua MKD Imron Amin mengatakan, Uya Kuya adalah korban pemberitaan bohong. Kita menghargai dan MKD tentu saja sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah berikan keterangan dan saksi-saksi lain. Perbedaan pendapat muncul di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta terkait penentuan penerus tahta setelah pemakaman Sri Susuhanan Pakubuwono XIII. Putra Mahkota KGPAA Hamengkunegoro menyampaikan ikrar siap naik tahta sebagai Pakubuwono XIV. Putra Mahkota Keraton Surakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom atau KGPAA, Hamengkunegoro Sudibyo Rajapurta Narendra Mataram mendeklarasikan ikrar naik tahta Keraton Surakarta pada Rabu 5 November 2025. Putra bungsu Pakubuwono XIII itu menyebut dirinya sebagai Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau SISKS Pakubuwono XIV. Ikrar tersebut diucapkan Hamengkunegoro usai membacakan pidato pelepasan jenazah SISKS Pakubuwono XIII. Dalam kesempatannya, ia mengucapkan terima kasih kepada para pelayat yang telah memberikan penghormatan kepada Suwargi. Usai mengucapkan terima kasih, Hamengkunegoro melanjutkan pidatonya dan membacakan ikrar sebelum melepas jenazah sang ayah. Ia lalu memerintahkan abdi-abdi dalam untuk memberangkatkan layon Pakubuwono XIII menuju Pajimatan Imogiri Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Maha Menteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan sebelumnya mengklaim dirinya menjalankan fungsi ad interim Raja Keraton Surakarta. Tejo Wulan mengatakan terjadi kekosongan kekuasaan di Keraton Surakarta sejak SISKS Pakubuwono XIII Hangabehi wafat pada Minggu 2 November 2025 kemarin. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespons soal pengusulan Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Menurut Jokowi, Soeharto maupun Gus Dur memiliki peran dan jasa terhadap negara yang wajib dihargai. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi usulan Presiden kedua Soeharto dan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi pahlawan nasional.
Jokowi mengatakan kedua tokoh tersebut memiliki peran dan jasa terhadap negara sehingga semua pihak wajib menghargai. Meski setiap pimpinan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Mantan wali kota Solo itu mengatakan pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto dan Gus Dur telah melalui proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa. Kemudian terkait pro dan kontra pemberian tersebut, Jokowi menyebut itu adalah hal yang lumrah. Namun ia menegaskan semua pihak harus menghargai usulan tersebut. Sebelumnya, Kementerian Sosial atau Kemensos resmi menyerahkan 40 nama calon pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadlizon. Dari dua nama tersebut yakni Presiden kedua Soeharto dan Presiden keempat Gus Dur. Nama-nama tersebut dinilai memenuhi syarat administratif dan historis untuk diajukan sebagai penerima gelar pahlawan nasional tahun 2025. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan, proses penetapan calon pahlawan nasional telah melewati berbagai tahapan panjang, mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Seorang ASN di pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten bersama 3 rekannya ditangkap polisi karena menyelundupkan 35 paket ganja yang disembunyikan di dalam bodi motor Vespa. Rencananya paket ganja tersebut akan dikirim ke Denpasar, Bali melalui jasa ekspedisi. Seorang ASN Pemkab Tangerang berinisial AH ditangkap Polresta Tangerang karena terlibat penyelundupan ganja yang disembunyikan di dalam bodi motor Vespa. AH ditangkap bersama 3 rekannya di Kabupaten Tangerang dan Bogor. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan tersangka J di Panongan pada 25 Oktober saat kedapatan mengonsumsi ganja. Dari keterangan J, polisi melakukan pengembangan hingga menangkap 3 pelaku tersebut. Polisi kemudian mengetahui bahwa 35 paket ganja seberat 35 kg telah dikirim ke Denpasar, Bali melalui jasa ekspedisi. Petugas berkoordinasi dengan pihak ekspedisi dan terbang ke Bali untuk mengamankan paket tersebut meskipun penerimanya berhasil melarikan diri. Para tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Yaitu yang pertama inisial LK dengan umur 24 tahun, pekerjaannya buruh harian lepas, kemudian AH 44 tahun, oknum aparatur sipil negara atau ASN, dan yang ketiga IT umur 42 tahun yang diduga
sebagai pemilik ganja sekaligus pengendali jaringan. Setelah kami lakukan penggeledahan di rumah tersangka IT, dari rumah tersangka IT kami menemukan 0,5 kilogram ganja siap edar, di mana kita lakukan upaya daripada penggalian keterangan terhadap tersangka IT. Hasilnya tersangka IT mengaku mendapatkan ganja tersebut dari seorang yang berinisial AS, warga Deli Serdang, Sumatera Utara, yang saat ini kami sudah mendaftarkan sebagai pencarian orang atau DPO. Kemudian selanjutnya, tidak hanya itu, kami juga telah berhasil mendapatkan informasi bahwa tersangka IT sudah mengirim sebanyak 35 paket besar ganja ke Denpasar dengan menggunakan jasa ekspedisi. Untuk mengelabui tersangka, IT mengemas 35 paket besar ganja itu dengan memasukkan ke dalam box motor Vespa, lalu dikemas layaknya kiriman biasa. Ini sebelah kiri rekan-rekan media nanti akan kita lihat. Jadi modusnya untuk mengelabui daripada pengiriman barang tersebut dimasukkan dalam pengiriman ekspedisi, yaitu di dalam box motor Vespa. Kemudian jajaran unit reskrim Polsek Panongan segera bergerak menuju ke jasa ekspedisi yang berada di Curug, Kabupaten Tangerang. Dari keterangan ekspedisi, paket yang kami kejar sudah tiba di Denpasar. Kami pun meningkatkan intensitas koordinasi, meminta agar kantor ekspedisi Bali menahan paket tersebut, dan kemudian jajaran unit reskrim Polsek Panongan berangkat menuju ke Bali menelusuri penerima paket, namun orang yang diduga menerima melarikan diri sesaat sebelum diamankan, yang mana saat ini statusnya sebagai DPO. Kemudian selanjutnya pasal yang disangkakan dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatan para tersangka. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.